luar biasa. Sabtu ini kita kembali dengan penuh sukacita, damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Saya berharap semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan luar biasa pada Sabtu siang ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kita bersyukur Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Hari demi hari Kau piara hidup kami Tuhan. Biarlah semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Beliau belajar diam firman Tuhan yang singkat ini, kami tahu Tuhan bahwa Kau menyertai setiap orang yang percaya dalam firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sabtu lalu kita belajar mulai persembahan hidup bagian yang ketiga. Kita akan belajar firman Tuhan tentang persembahan yang hidup bagian keempat. Yang pertama, keinginan Paulus. Yang kedua, tentang kejaman kudus Paulus sekalian. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan keinginan Paulus? Paulus adalah salah satu teladan yang sangat baik bagi hidup kita setelah Yesus Kristus. Jadi, apa motivasi hidup Paulus ketika dia berubah Saulus menjadi Paulus dan penganiaya Kristus menjadi pengikut Kristus? Penting kita pahami bahwa kedua ayat ini dalam konteks yang berbeda. Dalam Filipi dan ditulis saat Paulus masih aktif di dalam pelayanannya, namun dalam penjara. Dan sementara 2 Timotius adalah surat terakhirnya di saat dia menjelang eksekusi kematiannya. Meski konteksnya berbeda, keduanya menunjukkan hati dan prioritas Paulus yang tetap sama. Dari dia mulai pelayanan mengikut Kristus sampai dia menerima ajal kematian dia. Dia memiliki sesuatu hal dengan track record yang luar biasa Bapak Ibu. Ketika Paulus berkata, dia mengakhiri pertandingannya dengan finish well. Kita tahu bahwa di situ dikatakan bahwa keduanya menunjukkan hati dan prioritas Paulus tetap sama, tidak pernah berubah. Kita bisa belajar, kita bisa mengerti ketika orang melihat hidup kita berubah dan konsisten untuk melayani Tuhan. Jangan setengah-setengah. Pas setengah-setengah kita juga nggak mendapatkan hasil apa-apa. Ketika kita mau melayani Tuhan dari hidup kita dari awal, terus konsisten sampai akhir hidup kita tetap konsisten. Karena firman Tuhan berkata, ketika orang percaya mau melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan hormat buat kehidupan Tuhan, melayani Tuhan sampai garis akhir, dia akan menerima mahkota kehidupan. Tuhan akan memberikan reward yang luar biasa. Mungkin kita tidak bisa melihat saat ini, tapi kita bisa, kehidupan kita bisa berakhir dengan finish well atau tidak ketika hidup melayani Tuhan sampai garis finish. Dalam yang pertama itu dalam keinginan Paulus dalam Filipi 3 ayat 10 dikatakan pengalaman hidup yang berpusat kepada siapa? Kepada Kristus. Jadi Filipi 3 ayat 10 dikatakan yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Sini dengan jelas Paulus katakan bahwa yang ia kehendaki adalah mengenal Yesus Kristus dan serupa di dalam kematiannya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ketika kita mengenal Tuhan kita, ketika kita baru bertobat untuk mengikut Kristus, kita harus serupa dengan Dia. Benar gak sih Bapak Ibu? Ketika kita menjalani hidup ini, kan Tuhan ada tuh step-stepnya yang harus dilakukan. Ikutin aja step itu, langkahnya Tuhan. Terus bergerak, jangan kita pernah berhenti. Terus bergerak dengan apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita, untuk kita bisa melayani Tuhan sampai kita mati nanti. Kita tetap setia melayani Tuhan. Kita belajar dari Paulus bahwa dikatakan Filipi 3 ayat 10 saya ulang, yang dikuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaan, di mana aku menjadi serupa dari dalam Dia di dalam kematiannya. Ayat ini puncak dari penjelasan Paulus di dalam Filipi 3 tentang mengapa ia menganggap
menganggap segala keuntungan duniawi sebagai sampah. Tujuannya satu, Bapak Ibu, memperoleh Kristus dalam hidupnya. Keinginannya di dalam ayat 10 ini adalah ekspresi praktisnya memperoleh Kristus. Ia merinci keinginan jadi 3 bagian yang sangat keren. Yang pertama, bagian itu mengenal dia. Kata dalam bahasa Yunani-nya Ginoskene Auton, yang berarti dalam segala pengetahuan yang konkret atau teologis, tapi pengalaman pribadi yang intim dan terus bertumbuh. Kata mengenal di sini mirip dengan pengertian dalam Perjanjian Lama, seperti dalam Hosea 6 ayat 3, yang menyiratkan bahwa hubungan perjanjian yang dalam antara Allah dan umat Israel, umatnya. Jadi bagi Paulus, mengenal Kristus adalah tujuan hidup dia. Ini adalah pengalaman yang sangat-sangat dinamis yang mengubah kehidupan Rasul Paulus, di mana ia semakin memahami karakter, kehendak, kasih Kristus melalui kehidupannya sehari-hari. Jadi apa yang sudah dia jalani lebih dahulu dia akan sampah. Begitupun juga kita, ketika kita bertobat mengenal Tuhan, jangan mengingat lagi dosa-dosa kita yang lama, tapi kita terus maju untuk mengenal Tuhan, untuk serupa dengan Tuhan, supaya hidup kita terus konsisten sampai hari itu. Itu yang Paulus lakukan. Jadi yang kedua itu kuasa kebangkitan. Apa yang dimaksud dengan kuasa kebangkitan? Kata Rasul Paulus, ingin mengalami secara nyata kuasa supranatural yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian. Mujizat-mujizat yang dia lakukan, banyak hal-hal spiritual yang dia lakukan sepanjang pelayanan Rasul Paulus. Kuasa ini bekerja di dalam kehidupan orang yang percaya dalam beberapa dimensi. Ketika Rasul Paulus masuk ke dalam penjara dan ketika ia naik ujian penyembahan, berdoa, dia dibelenggu, belenggunya terbuka seperti ada goncangan, pintu terbuka, dia bisa keluar. Kalau dia mau bisa keluar. Kuasa Tuhan nyata dalam hidupnya. Ketika orang kita mengenal Tuhan lebih dalam, Tuhan akan bekerja di dalam kuasa yang nyata kita. Apapun yang kau lakukan, apapun pergumulan hidupmu yang kau hadapi saat ini, Tuhan akan membebaskan semuanya itu. Tuhan akan memberikan jalan keluar, di mana saat jalan-jalan itu tertutup, tidak ada yang bisa engkau banggakan dalam hidupmu. Tetapi ketika engkau mengenal Kristus, engkau akan melihat hidup itu terbuka satu demi satu. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup tidak akan pernah engkau mengerti, tetapi lakukanlah yang Tuhan mau dalam hidup. Supaya apa? Tuhan berkenan di dalam hidup. Seperti Rasul Paulus, ada kuasa untuk setiap pelayanan dia. Kuasa yang memampukan Paulus bagi kita juga untuk melayani, bersaksi, dan menangani suatu pencobaan yang dihadapi. Yang ketiga, ada kuasa untuk pengharapan. Pengharapan dalam apa? Jaminan bahwa kuasa yang sama ini akan membangkitkan tubuh kita yang fana pada akhir zaman. Kuasa pengharapan ketika kita mati, ketika kita menghembuskan nafas kita, Tuhan Yesus berjanji, kita berjanji bahwa kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal setelah ini. Dan firman Tuhan berkata, orang-orang benar, orang-orang percaya akan dibangkitkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk kehidupan yang kekal. Jadi persekutuan di dalam penderitaannya, ini adalah bagian yang paling menantang Paulus, ingin berbagi di dalam penderitaan Kristus. Ini bukan penderitaan untuk menebus dosa kayak Kristus sudah selesai, tetapi penderitaan karena mengidentifikasikan diri dia dengan Kristus. Banyak penderitaan yang Rasul Paulus dapatkan ketika dia memberitakan firman Tuhan, ketika dia bersaksi, ketika dia menyampaikan firman Tuhan, banyak ejekan, bahkan ada yang ingin membunuhnya. Jadi yang pertama itu penderitaan bagi Kristus, penderitaan karena nama Yesus, baik melalui penganiayaan, cercaan, atau penolakan. Kalau kita buka dari baca kisah para rasul 9 ayat 16, bahkan ayat-ayat sebelumnya,
Justru dikatakan pelayanan Paulus tidak berjalan dengan mulus, tapi dia terus menyampaikan firman Tuhan. Bahkan dia sampai dibenci orang-orang Kristen sebelumnya, karena dia pernah menganiaya orang Kristen dan tidak pernah ditolak dalam pelayanannya. Tetapi dia terus melayani sampai Kristus dilihat, ada penderitaan Kristus dalam dirinya, baik dalam cercaan, mungkin penolakan di mana-mana. Dia jalani terus Bapak Ibu. Yang kedua, menjadi serupa dengan kematiannya. Proses di mana sifat kedagingan dan ego kita disalibkan setiap hari sehingga karakter Kristus semakin nyata di dalam kehidupan kita. Ada proses, ada pemulihan, itu harus kita jalani. Ketika kita mengenal Kristus, ada proses-proses pembentukan yang Tuhan bentuk dalam hidup kita supaya perjalanan kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Ini adalah proses penyangkalan diri dan kematian terhadap hawa nafsu dunia ini. Kalau kita mengenal Tuhan, kalau kita mau menjalani firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, Tuhan akan bentuk, Tuhan akan kikis tuh, Tuhan akan buang tuh hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk yang pernah kita lakukan di masa-masa lalu kita. Tuhan akan kikis terus dan menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kesimpulannya dalam Filipi 3 ayat 10 ini dikatakan, keinginan Paulus adalah sebuah proses yang berurutan, mengenal Kristus mengarah pada pengalaman kuasa kebangkitannya yang justru sering dinyatakan tempat di tengah persekutuan di dalam penderitaan. Jadi bagi Paulus, penderitaan bagi Kristus adalah jalan untuk mengalami kuasa kebangkitannya secara lebih mendalam. Jadi kita bisa lihat nih, mengikut Kristus nggak selalu enak. Tuhan kan nggak berjanji langit selalu biru, jalan selalu lurus, enggak. Tetapi ada gelombang-gelombang kehidupan yang harus kita jalani. Tetapi ingat, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, Tuhan tidak akan membiarkan dirimu sendiri. Tapi dia akan terus menolongmu, dia akan terus menuntunmu. Jangan melepaskan. Sering tangan Tuhan tidak pernah melepaskan, tetapi kita yang melepaskan tangan Tuhan. Kita harus tahu bahwa Tuhan lebih dulu jalan yang kita. Kita tinggal melangkah mengikuti jalan Tuhan. Begitupun dengan Paulus, penderitaan bagi Kristus adalah jalan untuk menguasai kebangkitannya secara lebih mendalam. Itu kata Rasul Paulus. Yang kedua, keinginan atau pernyataan Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat 6, persembahan hidup yang selesai. Maksudnya apa di dalam 2? Saya bacakan itu buat itu. Mengenai diriku, darahku sudah dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ayat ini menggambarkan sebuah titik puncak. Jika di Filipi Paulus masih berlari-lari, di sini dia sudah mencapai garis finish. Kata-katanya penuh dengan kesadaran dan penerimaan. Kalau kita lihat, darahku sudah dicurahkan sebagai persembahan. Dalam bahasa Yunani-nya spendomai. Kata spendomai ini berasal dari kata spin, yang berarti korban curahan. Di dalam perjanjian lama, korban curahan itu adalah mungkin anggur atau minyak dan dituangkan di atas korban bakaran, seperti di dalam Bilangan 15 ayat 10. Jadi korban bakaran adalah korban utama, sementara korban curahan adalah pelengkap yang melambangkan penyempurnaan dan penyerahan total korban tersebut kepada Allah. Jadi apa maksudnya, apa maknanya? Yang pertama, Rasul Paulus itu adalah sebagai korban curahan. Dia melihat hidupnya, pelayanannya, segala kematiannya sebagai korban curahan yang dituangkan untuk melengkapi korban utama, yaitu Kristus itu sendiri. Hidupnya adalah pelengkap dari penderitaan Kristus. Jadi dia ingin menggambarkan bahwa dia mengikut Tuhan sampai garis finish, sampai finish well, sebagai korban curahan, sebagaimana dia begitu sukacita bagi jemaat untuk bagi kemuliaan bagi Allah. Kita harus melihat bahwa ketika kita finish well, kemuliaan Tuhan turun, ke persembahan sukacita yang besar dalam hidup kita,
kita bawa di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi penyerahan total atau menuangkan anggur adalah tindakan yang tidak dapat dibatalkan, Bapak Ibu. Anggur itu diserahkan sepenuhnya melambangkan penyerahan hidup Paulus yang total, final kepada Allah. Tidak ada yang disimpan untuk dirinya sendiri. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa lihat perspektif apa makna dari Rasul Paulus yang disampaikan, bahwa positif terhadap kematian bagi Paulus. Kematian bukan akhir dari segalanya, melainkan perjalanan pulang itu adalah saat di mana jiwa melepaskan hambatan dari tubuh duniawinya dan berlayar menuju pelabuhan abadi, yaitu dengan hadirnya Kristus dalam hidup kita. Jadi kemenangan bagi gaya bahasa menimpa sebuah ekspektasi bahkan antisipasi yang tenang sampai perjuangan hidupnya selesai, dan sekarang waktunya untuk pulang, kata Rasul Paulus. Jadi kesimpulannya bahwa 2 Timotius 4 ayat 6 ini, Paulus tidak melihat kematiannya sebagai tragedi, tetapi sebagai puncak dari ibadah dan persembahan hidupnya. Hidupnya yang telah dibagikan bagi Injil ini akan disempurnakan dengan kematiannya yang setia. Dipersembahkannya kesempurnaannya itu kepada Allah, seperti anggur yang dicurahkan. Jadi kita bisa lihat yang pertama, kuantitas hatinya. Dalam Filipi hingga 2 Timotius, hati Paulus tetap sama. Kristus adalah segalanya. Itu yang Rasul Paulus katakan. Di Filipi, ia ingin mengenal Kristus melalui penderitaan dan kuasa kebangkitan. Di 2 Timotius, ia memeteraikan pengenalannya itu dengan mempersembahkan nyawanya. Yang kedua, teologi salib dan kebangkitan. Kedua ini adalah mewujudkan dari Kristen hidup yang diperolehnya melalui kematian, kita mengenal kuasa kebangkitan yang hanya melalui dari persekutuan di dalam kematian. Yang ketiga, teladan bagi orang percaya. Paulus mengajak kita untuk memiliki kerinduan yang mendalam, bukan untuk kenyamanan, tetapi untuk mengenal akan Kristus yang transformatif. Perspektif yang benar tentang penderitaan bagi Kristus adalah suatu kehormatan dan jangan untuk mengalami kuasa-kuasa Tuhan. Kesetiaannya sampai akhir hidup ini adalah persembahan yang harus kita curahkan sepenuhnya bagi hormat kemuliaan bagi Tuhan yang telah mencurahkan darahnya bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian kita tahu bahwa keinginan Paulus ini baik untuk mengalami Kristus secara penuh di dalam hidupnya maupun untuk mempersembahkan hidupnya secara penuh di dalam kematian. Menjadi dua sisi dari mana mata uang yang sama, keseluruhan hidupnya dari awal hingga akhir adalah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Begitupun juga dengan hidup kita, Bapak Ibu. Ketika kita sepakat, kita berjalan bersama Kristus, mengikut Kristus sampai Kristus, kita harus lihat bahwa kemuliaan Tuhan atau kemuliaan Kristus nyata dalam hidup orang. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kita akan kembali pada Sabtu depan, belajar yang sama, bahwa Sabtu depan kita akan belajar mengenai persembahan perpuluhan dalam kehidupan orang percaya, bahwa anak-anak Tuhan, orang percaya, kita belajar firman Tuhan step by step, materinya yang begitu banyak pada tahun ini, tapi saya akan menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Bahkan biarlah firman Tuhan pada siang hari ini bisa menghidupkan iman kita. Dari awal tahun hingga pengakhir ujung tahun ini, kita akan terus belajar tentang firman Tuhan supaya iman kita terus bertumbuh. Anggap aja firman Tuhan, Bapak Ibu. Kita akan kembali belajar. Kita akan terus menemukan firman Tuhan. Salam sukacita selalu dari Tuhan Yesus. Shalom.